love. Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Erni yang melayani di Jemaat GKE Pulang Pisau Hilir Gereja Victoria. Hari ini akan membawa kita dalam renungan harian sesuai dengan Almanak Nas GKE dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Saya memberi tema, kita memiliki kehendak bebas namun bertanggung jawablah. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Perjalanan kehidupan yang mungkin saja berlika-liku pada saat ini ya Tuhan, bisa jadi membuat kami kalah dan lemah. Namun biarlah hari ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, Kau mengurapi hati kami, sehingga firman-Mu ini boleh benar-benar menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tentu Bapak, Ibu juga mengetahui bahwa kita diciptakan oleh Tuhan tidak seperti robot. Kita diberikan kehendak bebas untuk dapat menentukan apa yang baik dan apa yang tidak yang harus kita lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Nas kita hari ini adalah kisah awal dari kehidupan Simson. Simson orang yang telah ditentukan Allah untuk memimpin bangsa Israel sebagai nasir Allah. Dan dia juga telah ditentukan untuk tidak boleh mencukur rambut dan menjauhi segala sesuatu yang berbau minuman anggur pada saat itu. Namun kalau kita membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, demikian bunyinya. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku sebab dia kusukai." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebenarnya Simson juga mengetahui bahwa Allah menghendaki bahwa bangsa Israel haruslah memiliki kehidupan yang benar di dalam kasih dan karunia Tuhan. Mereka tidak boleh bergaul dengan bangsa Filistin, apalagi sampai kawin campur pada saat itu karena masalah penyembahan berhala. Hal ini yang kemudian menjadi janggal bahwa Simson adalah seorang pemimpin bangsa Israel, tetapi malah ia yang berinisiatif untuk memperistri orang-orang Filistin pada saat itu. Padahal dikatakan di sana orang tuanya telah mengingatkannya, tetapi karena besar nalurinya untuk mencintai gadis orang Filistin pada saat itu, sehingga itu terjadi. Tetapi kalau kita melihat pada ayat yang keempat, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita boleh membaca ayat yang keempat ini seperti seolah-olah bertentangan. Allah memberikan perintah supaya mereka tidak sembarangan kawin campur, tetapi seolah-olah pada ayat yang keempat Allah memperkenankan Simson untuk kawin campur. Seperti yang saya katakan di awal tadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Allah tidak menciptakan kita sama seperti robot. Kita sudah tahu apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita sebagai orang yang bijak, orang yang percaya, tentu kita harus melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkenan sebenarnya ada perkawinan campur. Apalagi Simson adalah seorang nasir Allah. Tetapi karena nalurinya, ia kemudian melupakan prinsip-prinsip di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Tuhan memberikan kehendak bebas bagi kita. Jadi pilihlah apa yang terbaik yang harus kita lakukan untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita lanjut membaca nas ini, pada akhirnya Simson tidak bahagia dengan gadis yang dipilihnya dan dinikahinya, bahkan dia dihianati pada saat itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari, hiduplah berhati-hati, milikilah prinsip di dalam kehidupan ini agar hidup kita tetap kokoh, tetap kuat dan tidak terombang-ambingkan karena naluri kita semata. Amin buat firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mendukung Jemaat GKI Hosiana Pilang di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih karunia, berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan ini. Firman-Mu telah diberikan bagi kami dan biarlah itu kiranya boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami untuk tetap dapat memilih apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, hari ini kami berdoa untuk mendukung Jemaat GKI Hosiana Pilang pada saat ini, agar mereka boleh tetap dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Nama Tuhan boleh senantiasa dipuji dan dipermuliakan, dan Tuhan memberkati segenap jeri juang kehidupan, pekerjaan, bahkan pelayanan mereka. Dan biarlah melewati seluruh kehidupan mereka, mereka boleh menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka juga adalah orang-orang Kristen yang berkarakter, memiliki prinsip, dan boleh senantiasa hidup dalam kasih dan karunia yang berasal daripada Tuhan. Berkati hamba Tuhan, pendeta yang melayani di Jemaat GKI Hosiana Pilang, agar ia juga boleh Tuhan pakai untuk menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk menyampaikan kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Demikian kehidupan kami hari ini ya Bapa. Kami ingin serahkan, biarlah Tuhan yang menuntun dan menyertainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.